Halo sahabat baik, kisah Uwais Al-Qarni adalah salah satu kisah paling menyentuh dalam sejarah Islam. Beliau adalah sosok yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin para tabi'in dan sosok yang terkenal di langit namun asing di bumi. Uwais bin Amir Al-Qarni lahir di wilayah Qarn, Yaman. Ia hidup pada zaman Rasulullah SAW, namun tidak pernah bertemu langsung dengan beliau. Dalam klasifikasi sejarah, Uwais bukanlah seorang sahabat, melainkan seorang tabi'in. Kehidupan Uwais sangatlah sederhana, bahkan cenderung fakir. Ia bekerja sebagai penggembala domba dan unta hanya untuk mencukupi kebutuhan makan dirinya dan ibunya yang sudah tua, lumpuh dan buta. Uwais juga sempat menderita penyakit barash, sejenis kusta atau penyakit kulit yang kemudian sembuh atas izin Allah, namun menyisakan sedikit tanda putih di tubuhnya. Puncak kemuliaan Uwais terletak pada baktinya kepada sang ibu. Suatu hari, ibunya sangat ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah. Bagi keluarga miskin di Yaman, ini adalah permintaan yang hampir mustahil, karena jarak yang sangat jauh dan medan yang berat. Uwais tidak memiliki kendaraan, unta, namun ia tidak menyerah. Untuk melatih fisiknya agar kuat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, Uwais melakukan hal yang dianggap aneh oleh tetangganya. Ia membuat kandang lembu di atas bukit. Setiap hari, ia menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Orang-orang menganggapnya gila, namun sebenarnya ia sedang melatih otot-ototnya. Setelah 8 bulan berlatih dan fisik Uwais menjadi sangat kuat, tibalah musim haji. Uwais menggendong ibunya di atas punggungnya. Berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah melintasi padang pasir yang panas membara. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku." Ibunya bertanya, "Bagaimana dengan dosamu sendiri, nak?" Uwais menjawab, "Jika dosamu sudah diampuni, maka Allah akan memasukkanku ke surga bersamamu. Cukup bagiku ridhomu yang membawaku ke sana." Uwais sangat rindu bertemu Rasulullah SAW. Suatu ketika, ibunya memberi izin dengan syarat, "Pergilah, tapi segera pulang setelah urusanmu selesai, karena ibu tidak ada yang merawat." Uwais berangkat ke Madinah, namun setibanya di sana, Rasulullah SAW sedang berada di medan perang. Karena teringat janjinya pada sang ibu untuk segera pulang, Uwais tidak menunggu kepulangan Rasulullah. Ia menitipkan salam melalui Aisyah radhiyallahu anha dan langsung kembali ke Yaman. Meski tak sempat bertatap muka, Rasulullah SAW mengetahui kedatangannya melalui wahyu. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, "Akan datang kepada kalian seorang lelaki bernama Uwais bin Amir bersama rombongan dari Yaman. Ia memiliki tanda putih di tubuhnya. Ia sangat berbakti kepada ibunya. Seandainya ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Jika kalian bisa memintanya untuk memohonkan ampunan atau istighfar bagi kalian, maka lakukanlah." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, Umar bin Khattab yang sudah dijamin masuk surga diminta oleh Nabi untuk meminta doa dari seorang pemuda asing bernama Uwais. Setelah Rasulullah SAW wafat, setiap kali rombongan haji dari Yaman datang ke Madinah, Umar bin Khattab selalu bertanya, "Apakah di antara kalian ada Uwais bin Amir?" Bertahun-tahun berlalu, hingga akhirnya Umar menemukan sosok yang dicarinya. Uwais saat itu dalam kondisi sangat sederhana. Umar bertanya, "Apakah engkau Uwais bin Amir?" "Iya." "Dari kabilah Murad dan Koren?" "Iya." "Dulu engkau menderita kusta, lalu sembuh kecuali tersisa sebesar 1 dirham?" "Iya." "Apakah engkau memiliki seorang ibu?" "Iya." Maka Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda." Umar menceritakan hadis di atas. Umar kemudian meminta Uwais untuk memohonkan ampunan bagi dirinya. Uwais pun mendoakan Umar. Setelah bertemu Umar, Uwais meminta agar keberadaannya dirahasiakan. Ia tidak ingin dielu-elukan manusia. Ia memilih pindah ke Kufah, Irak, dan hidup sebagai rakyat jelata yang tidak dikenal.
Uwais Al-Qarni wafat saat mengikuti pertempuran Siffin di barisan Ali bin Abi Thalib. Ada kisah masyhur, meski sebagian ulama menyebutnya sebagai riwayat yang perlu diteliti lebih lanjut, bahwa saat ia wafat, banyak orang yang berebut memandikan, mengafani dan menyolatinya. Sosok-sosok asing yang tidak pernah terlihat sebelumnya, yang diyakini sebagai para malaikat yang turun untuk menghormati penghuni langit ini. Sahabat baik, kisah Uwais Al-Qarni bukan sekedar cerita tentang perjalanan fisik dari Yaman ke Mekah. Ini adalah tentang perjalanan sebuah hati yang tidak pernah mencari pengakuan di dunia, namun namanya bergemuruh di langit. Di zaman sekarang, kita seringkali terlalu sibuk mengejar pandangan manusia. Kita haus akan pujian, lapar akan popularitas, dan merasa kecil jika tidak dikenal oleh dunia. Namun dari Uwais, kita belajar sebuah hakikat besar, bahwa kemuliaan sejati tidak terletak pada berapa banyak orang yang mengenal wajahmu, tapi pada seberapa kenal penduduk langit dengan namamu. Uwais adalah seorang pemuda yang dianggap asing di buminya sendiri. Ia dihina, diabaikan, bahkan dianggap tidak ada. Tapi tahukah Anda, di balik sosoknya yang lusuh, ia memegang kunci pintu surga melalui baktinya yang luar biasa kepada sang ibu. Ia membuktikan bahwa ridho ibu adalah doa yang tembus ke arsy. Uwais tidak memiliki harta untuk dipersembahkan. Ia hanya memiliki punggung yang kuat dan hati yang tulus untuk menggendong ibunya. Keikhlasan adalah kekuatan tersembunyi. Ia tak butuh tepuk tangan manusia untuk tetap istiqomah. Ia cukup tahu bahwa Allah melihat setiap tetes keringatnya. Bakti tanpa tapi. Saat kita seringkali mengeluh hanya untuk sekedar membalas pesan orang tua, Uwais melatih ototnya selama 8 bulan demi mewujudkan mimpi sang ibu. Mungkin hari ini Anda merasa lelah. Mungkin Anda merasa perbuatan baik Anda tidak dihargai, atau pengorbanan Anda untuk orang tua tampak sia-sia di mata orang lain. Ingatlah sosok Uwais. Ia mengajarkan kita bahwa menjadi orang yang bukan siapa-siapa di dunia adalah hal yang tidak mengapa, asalkan Anda menjadi siapa-siapa di hadapan Allah. Mari kita bercermin. Sudahkah kita mencium tangan ibu kita dengan penuh ketulusan hari ini? Sudahkah kita memastikan bahwa senyumnya adalah prioritas kita di atas segalanya? Jangan pernah remehkan satu kebaikan kecil yang Anda lakukan untuk orang tua, karena mungkin saja disitulah letak keberkahan yang akan membukakan semua pintu kesulitan hidupmu. Jadilah asing di bumi, namun terkenal di langit. Karena pada akhirnya bukan pengikut di dunia yang akan menyelamatkan kita, melainkan ridho dari mereka yang kita cintai karenanya. Semoga kisah ini menjadikan kita anak yang lebih berbakti. Jika menurutmu kisah ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang tersayang agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton.